Oke, kita mulai saja ya untuk kelas pada siang hari ini. Eh, PowerPoint saya bisa terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, oke kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya. Pada siang hari ini kita akan mengganti perkuliahan yang memang belum terlaksana ya eh, di kelas epidemiologi klinik untuk temanya atau topiknya yang belum adalah screening dalam epidemiologi. Jadi bagaimana screening nanti perbedaannya dengan diagnosis ataupun peran screening dalam beberapa hal dalam permasalahan kesehatan. Oke, ini yang pertama harus tahu dulu apa itu screening atau penapisan gitu ya, uji penapisan. Jadi kalau ada ilustrasi ya, jadi misalnya di dalam suatu masyarakat itu ada banyak orang kan ya. Jadi ada yang orang sehat, yang betul-betul sehat, ada orang yang nampak sehat tapi ternyata sakit gitu. Atau orang yang sudah mengalami gejala sakit. Gitu. Jadi melakukan screening tuh kayak melihat dengan kaca pembesar untuk bisa membedakan antara yang sehat itu benar-benar sehat atau ternyata nampak sehat tapi ternyata sakit gitu ininya ya. Karena kalau perbedaannya dengan diagnosis gitu, kalau kita apalagi kalian yang banyak ke arah klinis ya, diagnosis itu biasanya akan bermula dari orang yang mengalami gejala. Mengalami gejala kemudian pergi ke fasilitas kesehatan atau layanan kesehatan kemudian memeriksakan dirinya untuk mengidentifikasi penyakitnya apa. Itu biasanya diagnosis gitu. Dengan tahapan diagnosis yang lakukan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik ataupun dilanjutkan bisa dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, screening ini kayak deteksi dini. Jadi memang kadang-kadang belum terlihat gejalanya atau memang ada tapi tidak terasa. Sehingga memang biasanya dilakukan seperti tes sederhana untuk bisa memilah mana yang betul-betul sehat, eh, sehat dan nampak sehat dan memang sehat, atau memang ada masih dalam progres terjadinya penyakit gitu ya. Jadi ada bisa mendeteksi deteksi penyakit, diagnosis populasi, populasi yang sehat mana, kemudian juga mengidentifikasi resiko penyakit. Nah, ini apa ya, konsep screening seperti itu. Jadi kalau kalian membayangkan ada kaca pembesar yang biasanya nggak kelihatan mana yang sehat betul-betul sehat atau yang nampak sehat tapi ternyata sakit. Itu dengan melakukan screening itu gitu. Nah, ini screening atau penapisan ya. Jadi pendeteksian kasus ataupun kondisi kesehatan pada populasi sehat. Jadi bedanya dengan diagnosis, biasanya diagnosis adalah sudah ada gejala, sudah ada pasien merasakan gejala kemudian pergi ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau screening itu biasanya memang dalam kondisi populasi yang sehat pada kelompok tertentu sesuai dengan jenis penyakit yang dideteksi dini dengan upaya meningkatkan kesadaran pencegahan dan diagnosis ini bagi kelompok yang berisiko tinggi. Jadi screening ataupun penapisan. Ataupun menurut web ini, jadi merupakan metode tes sederhana yang digunakan secara luas pada populasi sehat atau populasi yang asimptomatik atau yang kayak tanpa gejala. Jadi kan ada beberapa penyakit yang memang manifestasi klinisnya ada yang asimptomatik atau yang memang tidak memunculkan gejala, kemudian ada yang gejala ringan, ada gejala berat gitu ya. Tapi biasanya kalau yang asimptomatik itu kan tidak kelihatan. Jadi dia tidak merasa sakit, kemudian eh, resikonya adalah ketika dia memang tidak merasa sakit walaupun di dalam dirinya ada penyakit, kalau kalau misalnya dia agen penyakit infeksius, dia bisa menularkan ke orang lain. Gitu.
Dan dengan melakukan screening, dia bisa terdeteksi, sehingga bisa mencegah penularan di dalam suatu populasi. Nah, ini screening untuk memisahkan populasi subjek screening menjadi 2 kelompok. Kelompok yang berisiko menderita dan yang cenderung kurang berisiko terhadap suatu penderita tertentu. Jadi memang, nah, kalau misalnya uji screening yang dilakukan itu hasilnya positif, belum tentu, jadi yang perlu diingat bahwa ketika misalnya melakukan uji screening, kemudian hasilnya positif si orang itu, kita tidak bisa langsung mencatat atau mengidentifikasi bahwa dia adalah positif atau terkonfirmasi. Dia tidak langsung menjadi kasus terkonfirmasi, tetapi harus menjalani pemeriksaan diagnostik lebih lanjut terlebih dahulu untuk memastikan diagnosis. Jadi ini bedanya screening dan diagnosis. Bisa membantu diagnosis, bisa gitu ya, misalnya di populasi yang tadi nampak sehat tapi ternyata ada sakit gitu. Bisa dari ketika di screening positif, kita bisa melanjutkan untuk diagnosis. Jadi untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang nggak kelihatan gitu, nggak yang banyak, ada beberapa karakteristik penyakit yang seperti itu, asimptomatik atau misalnya yang progresnya memang lambat, kayak kanker, ada beberapa kanker yang ada metode screening-nya, kanker serviks misalnya, kanker payudara. Nah, ada beberapa yang progresivitasnya lama, kemudian memang ada beberapa yang gejalanya mungkin tidak dirasakan oleh si penderita itu. Jadi memang screening ini sangat membantu untuk juga selanjutnya dilakukan diagnostik. Jadi posisinya seperti itu, antara screening dan diagnostik harus dibedakan ya, antara screening dan diagnostik. Jadi merupakan tes sederhana yang digunakan secara luas pada populasi asimptomatik untuk mendeteksi adanya penyakit. Nah, ini kalau dilihat, nah seperti ini. Jadi kadang-kadang fenomena of disease itu seperti ini, bahwa ada misalnya di clinical disease. Ini clinical disease itu yang kelihatan, yang pergi ke rumah sakit, ke pelayanan kesehatan, misalnya segini. Tetapi mungkin di dalam suatu populasi itu masih banyak yang nggak terdeteksi. Nah, ini hidden burden of disease-nya itu mungkin akan segini gitu ya. Jadi ada iceberg phenomenon of disease. Jadi yang kelihatan, yang mungkin yang parah-parah gitu, atau yang mempunyai akses yang mudah terhadap pelayanan gitu. Ini yang di sini nih, yang di pucuk gunung ini. Tapi kemungkinan di dalam satu populasi masih banyak orang-orang yang dengan penyakit itu tetapi tidak terdeteksi. Ini permasalahan yang memang banyak terjadi di masyarakat. Nah, ini adalah prinsip screening ya. Penyakitnya parah, jadi merupakan permasalahan kesehatan yang penting. Karena biasanya screening itu dilakukan oleh instansi kesehatan atau si peneliti gitu. Jadi bukan individu, jarang yang individu kemudian memeriksakan diri. Jadi biasanya ada program-program gitu ya. Nah, karena ada biaya, ada sumber daya yang harus melakukan tes screening ini, bahwa memang yang dipilih adalah yang misalnya merupakan permasalahan kesehatan yang penting, manifestasinya bisa parah gitu ya. Screening seharusnya aman dan dapat diterima, aman prosedurnya, kemudian dapat diterima oleh masyarakat, akurat dan reliable. Seharusnya memang akurat dan reliable, walaupun memang sebagian besar tes screening lebih rendah akurasinya dibandingkan dengan tes diagnostik gitu. Karena tadi itu, orang yang di positif screening itu harus melakukan diagnostik lagi, lanjut gitu ya, untuk memastikan. Jadi hanya untuk memisahkan sebenarnya tujuan awal screening, memisahkan yang betul-betul sehat atau memang dia berpotensi untuk sakit gitu. Kemudian mengerti riwayat alamiah penyakit. Untuk memilih penyakitnya kita harus mengerti riwayat alamiah penyakit, karakteristik penyakitnya seperti apa. Kemudian tadi riwayat alamiah itu biasanya dari tahap prepatogenesis sampai patogenesis ya, sebelum sakit sampai
sakit itu seperti apa perjalanannya, sehingga kapan kita melakukan screening, pada populasi yang berisiko seperti apa dilakukan screening, itu akan lebih lebih terfokus ketika kita mengetahui riwayat alamiah penyakitnya. Dilakukan pada saat yang tepat tadi itu. Kebijakan, prosedur, dan tingkatan uji harus ditentukan. Nah, ini diagnostik dan screening test kalau kita mau melihatnya dalam satu skema akan lebih mudah memahaminya seperti ini. Jadi misalnya di dalam suatu penyakit dari yang pertama ada biological onset atau masuknya proses masuknya bibit penyakit di dalam tubuh atau misalnya kelainan lah atau kalau misalnya itu bukan karena bisa saja screening itu bukan penyakit menular kan. Jadi misalnya terjadi kelainan gitu. Kemudian ada di sini adalah gejala muncul, symptoms appear di sini adalah gejala muncul. Nah, ini adalah clinical outcome atau sudah muncul gejala penyakit klinisnya. Di sini clinical outcome apa luarannya gitu. Jadi seharusnya kalau kalau yang di sini clinical diagnosis, memang diagnosis kan biasanya dilakukan setelah gejala muncul, symptom appear, kemudian di sini dilakukan clinical diagnosis atau diagnosis. Nah, screening itu dilakukan di sini sebelum muncul gejala. Kalau kita melihat perjalanan tadi itu riwayat alamiah penyakit. Jadi screening dilakukan di sini, di sini. Nah, ini adalah ketika screening tes dilakukan, kalau hasilnya ini adalah positif, ini ini negatif, kemudian ini positif. Bagaimana kalau negatif, bagaimana kalau positif? Nah, kalau positif tadi seperti yang harus kalian pahami adalah selanjutnya adalah diagnostik prosedur. Jadi dilakukan untuk memastikan hasilnya bahwa dia sudah berhasil memisahkan, tetapi untuk mengkonfirmasi dilakukan prosedur diagnostik. Nah, ini yang dilakukan prosedur diagnostik, apakah dia memang betul-betul positif ataupun ternyata tidak gitu. Kemudian meskipun screening ditujukan pada populasi yang luas, kan tadi pada masyarakat ya, bukan biasanya ada beberapa orang kemudian dites. Misalnya ada undangan untuk screening TB atau screening kanker serviks gitu kan misalnya ada orang-orang yang beresiko. Tetapi misalnya di sini screening ditujukan pada populasi yang luas, tapi bukan berarti semua jenis populasi masuk ke dalam populasi screening gitu. Jadi karena kan memerlukan biaya, memerlukan waktu, memerlukan sumber daya. Jadi memang tidak semuanya orang di screening penyakit tertentu. Misalnya kita melihat ada faktor risiko gitu ya. Jadi harus menyesuaikan dengan risk factor atau faktor risiko. Orang-orang yang beresiko yang di screening gitu. Jadi kalau memang tidak beresiko ya tidak gitu. Karena memang kita tidak mungkin untuk men-screening semua orang gitu. Karena memang atau semua di suatu masyarakat gitu. Jadi memang kita memilih yang beresiko. Dengan memilih yang beresiko diharapkan ya, maksudnya kita mengharapkan memang terfokus gitu, terfokus untuk menyasar kira-kira mungkin akan ada orang yang kelihatan sehat tapi sebenarnya sakit loh di orang-orang yang beresiko ini gitu. Tidak dimaksudkan menjadi diagnostik ini tidak. Orang dengan temuan positif atau mencurigakan harus dirujuk ke dokter untuk diagnosis dan pengobatan yang diperlukan. Ini beberapa kali statement ini. Nah, kegunaan screening untuk apa? Jadi tadi kan kita ada biaya, ada sumber daya, ada waktu. Untuk apa sih screening itu gitu ya? Pertama adalah case detection. Jadi ada beberapa tadi itu untuk memisahkan, kemudian mendeteksi lebih dini gitu orang-orang dengan penyakit tertentu. Misalnya ada kanker, diabetes gitu ya. Jadi ada screening yang dilakukan atau control of disease. Jadi kayak HIV, screening tes HIV misalnya pada populasi yang berisiko melakukan screening HIV. Kita bayangkan kalau memang
karakteristiknya HIV kan memang dari infeksi infeksi HIV sampai dia berkembang sampai terjadi AIDS, itu kan lama sekali. Kadang-kadang belum ada muncul gejala gitu. Pada populasi-populasi yang berisiko, misalnya pada pemakai narkoba atau misalnya pada kelompok dengan perilaku seksual yang berisiko gitu. Kalau itu tidak dideteksi, kita bisa bayangkan bahwa orang itu akan menularkan ke orang-orang lain karena dia tidak merasa dia sakit penyakit tertentu itu. Nah, dengan adanya diketahui dengan proses screening, kemudian misalnya habis itu diagnostik ketahuan gitu, dia bisa control of disease, dia mengontrol penyakit itu. Jadi penyebarannya akan dikendalikan, bisa mengendalikan penyebaran penyakit tertentu. Kemudian untuk penelitian research, untuk misalnya to know the natural history of disease, mengetahui riwayat alamiah penyakit, ataupun untuk pendidikan, untuk pembelajaran gitu, pembelajaran di bidang kesehatan terutama gitu, ataupun public awareness, kayak kesadaran bahwa ketika ada screening gitu, orang-orang masyarakat, ada tes apa sih gitu. Jadi orang orang akan aware bahwa, oh iya ya ada bisa dilakukan tes screening ya untuk mengetahui kita sakit apa enggak gitu. Misalnya kanker serviks dengan beberapa tes screening gitu misalnya dilakukan, ada yang setahun sekali, ada yang misalnya 3 tahun sekali gitu. Jadi mungkin misalnya perempuan-perempuan dengan yang umur tertentu ataupun dengan faktor risiko, dia akan apa ya, sadar kemudian mungkin akan melakukan tes screening itu gitu. Kemudian yang perlu dipertimbangkan apa saja. Jadi jenis tadi itu ada jenis yang penyakit yang parah yang dianggap sebagai masalah kesehatan di masyarakat. Harus mengerti riwayat alamiah penyakit dengan baik dan percaya bahwa dengan melakukan screening akan menghasilkan outcome yang jauh lebih baik. Jadi outcome yang jauh lebih baik maksudnya gimana? Bahwa dengan melakukan screening misalnya ketika satu penyakit itu dideteksi lebih dini, pasti kalian juga semua tahu, misalnya ada beberapa penyakit yang ketahuannya itu sudah terlambat, atau misalnya ada yang kayak kanker, ada stadium-stadiumnya. Ada beberapa orang yang terlambat untuk mengetahui, kemudian diberikan pengobatan. Kemudian outcome-nya itu juga akan berpengaruh, misalnya kalau masih yang stadium awal, kemungkinan untuk bisa sembuh akan lebih tinggi. Tetapi kalau sudah terlambat, itu juga kemungkinan untuk sembuh itu juga lebih kecil, lebih terbatas. Nah, itu salah satu kegunaan screening juga seperti itu. Jadi menghasilkan outcome yang jauh lebih baik, lebih lebih dini untuk eh, ditangani gitu ya. Kemudian umumnya memiliki prevalensi tinggi pada tahap praklinis. Jadi ini adalah karakteristik penyakitnya. Biasanya banyak yang perlu proses screening yang seperti apa, yang banyak terjadi praklinis. Praklinis itu sebelum terjadinya eh, gejala gitu ya. Ada beberapa yang tadi kayak kanker, kemudian mungkin diabetes mellitus atau beberapa penyakit-penyakit menular yang mungkin kayak TB itu kan TB itu masa inkubasi mungkin secara 3 bulan gitu. Jadi memang kalau penyakit infeksius memang agak lama ya gitu untuk TB-nya. Nah, itu bisa melakukan screening gitu. Jadi untuk bahwa pada tahap praklinisnya diharapkan kalau sebelum praklinis itu sebelum munculnya gejala yang kemudian orang itu mencari pengobatan itu tinggi sebenarnya. Jadi nggak kelihatan. Nah, itu perlu screening seperti itu. Screening akan sangat bermanfaat jika dilakukan pada saat yang tepat. Kemudian akut dan reliable, aman dan dapat diterima tadi ya di yang tadi ada cabang-cabangnya. Mudah dan murah. Jadi yang karena kita melakukan screening pada proporsi yang besar. Jadi biasanya seharusnya alat deteksi pada proses screening itu memang yang lebih simple, yang lebih murah gitu ya. Karena memang bukan
mengidentifikasi penyakit, tujuan utamanya screening itu. Jadi untuk memisahkan dulu lah gitu, yang kemungkinan sakit dengan yang betul-betul sehat gitu. Jadi dengan memisahkan, kemudian kalau yang sudah positif baru kemudian lanjut ke diagnostik yang lanjut gitu ya, untuk memastikan, mengkonfirmasi penyakitnya gitu. Kriteria kepentingan program, jadi kondisi penyakit merupakan masalah kesehatan yang penting, penyakit harus ada obatnya itu kayak ada treatment-nya gitu yang dilakukan. Fasilitas untuk diagnostik dan pengobatan harus tersedia, intervensi yang efektif harus diketahui untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas. Tesnya mempunyai validitas yang tinggi, tes screening dapat diterima di masyarakat, riwayat alamiah dapat dimengerti. Ini ada beberapa yang sama ya tadi. Manfaat misalnya dalam pengendalian wabah ya, misalnya dalam kondisi-kondisi kejadian luar biasa atau pandemi itu juga dapat memisahkan orang yang benar-benar sehat dengan yang berkemungkinan sakit tadi itu. Dapat mencegah penularan penyakit secara dini. Ini tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi dengan diketahuinya yang kayaknya kok sehat gitu, tapi ternyata di dalam tubuhnya ada kalau di dalam penyakit menular ada agen infeksiusnya, apakah itu virus, apakah itu bakteri gitu, ataukah itu parasit gitu. Itu kalau diketahui secara dini kondisi konfirmasinya, dia akan bisa mencegah penularan ke masyarakat gitu. Kemudian dapat mempercepat penanganan penderita sehingga angka kesembuhan lebih tinggi. Dengan semakin dini itu bisa ketahui, kemudian juga kesembuhannya juga akan lebih tinggi. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya screening ada thalassemia ya yang ini juga ada beberapa misalnya screening sebelum menikah gitu kan, tahu untuk apakah terjadi kelainan darah dengan talassemianya gitu kan. Itu bisa dilakukan. Ini contoh-contohnya. Misalnya screening kanker leher rahim gitu dengan ada beberapa tes, misalnya IVA gitu ya, dari populasi yang dengan sasaran perempuan-perempuan yang beresiko dengan umur-umur tertentu, orang-orang atau perempuan-perempuan yang beresiko menderita kanker leher rahim gitu. Misalnya, nah ini jika tes IVA negatif maka akan diulang 3 tahun kemudian. Jadi misalnya negatif, tapi kan mungkin agak resikonya belum tentu. Misalnya tahun ini negatif, dicek lagi gitu ya. Apakah tetap aman 3 tahun mendatang gitu. Ini sangat berguna untuk memantau progress of disease apa ya, progresivitas penyakit. Ada nggak? Oh, kalau negatif memang nggak sakit gitu. Tapi ada beberapa jenis-jenis seperti kanker ini kan mungkin ada kelainan-kelainan pembelahan sel yang terjadi pada umur yang lebih semakin dewasa atau semakin bertambahnya umur gitu. Resikonya akan semakin bertambah, dicek lagi gitu. Nah, ini saya nemu, tadi kan saya juga yang beberapa contoh itu kan contoh saya cari gitu ya. Kemudian ada ini screening COVID-19 dengan RT-PCR dan rapid test. Tapi sebenarnya kalau di sini, kalau RT-PCR itu diagnostik bukan screening gitu ya, karena dia merupakan gold standar atau kalau sudah positif RT-PCR-nya ya positif gitu. Tapi kalau rapid test positif dengan misalnya antibodinya yang dicek gitu. Kalau melakukan cek antibodi itu kan belum tentu ada virusnya, apakah dan bisa saja terjadi false ya, nanti di belakang ada false. Misalnya terjadi tes rapid misalnya negatif, mungkin saja karena belum muncul antibodinya. Misalnya pemeriksaan pada awal-awal demam, awal-awal infeksi. Ya, kemungkinan besar memang antibodinya belum terbentuk. Kemudian menjadi ketika dites dengan swab
dengan rapid antibody ya nggak ada gitu, walaupun mungkin di dalam tubuhnya terjadi infeksi, itu bisa saja terjadi gitu. Kelemahan-kelemahan bahwa setiap uji tes itu juga mempunyai apa ya, plus minusnya gitu. Jadi juga harus diketahui alat ini bagus pada kondisi yang seperti apa gitu. Kalau misalnya RT-PCR atau PCR, dia kan mendeteksi agen penyakitnya, dia mendeteksi virusnya, ada nggak si genetik itu di dalam PCR-nya, dilihat ada positif negatif. Kalau positif terkonfirmasi positif. Tetapi kalau yang kayak antibody tadi ya harus dilihat dulu, jadi belum tentu. Jadi biasanya ada, kalau dulu kalian ingat di awal-awal pandemi, kalau antibody negatif itu coba diulang lagi beberapa hari kemudian. Itu kalau mungkin kalian ingat. Kenapa? Ya karena mungkin pada saat tes itu belum muncul antibodinya, siapa tahu bisa saja terjadi. Tapi setelah beberapa hari baru muncul antibodi di dalam tubuhnya, karena membutuhkan proses kan. Jadi dari virus masuk ke dalam tubuh gitu, kemudian terjadi viremia atau virus masuk ke dalam peredaran darah, baru kemudian beberapa hari muncul respon di dalam tubuh berupa sistem imun berupa antibodi. Baru antibodinya muncul immunoglobulin G atau immunoglobulin M gitu. Itu baru muncul di alatnya. Ya, itu belum tentu. Makanya ketika yang pertama negatif, belum tentu negatif juga. Itu yang perlu dipahami ketika melakukan tes uji. Nah, ini red antibody, antigen ataupun genos gitu ya. Kemudian validitas. Jadi walaupun ya ini kemampuan untuk membedakan antara orang sakit dan orang yang tidak sakit. Jadi seharusnya ada dua komponen sensitivitas. Jadi untuk kemampuan tes tersebut untuk mengidentifikasi secara benar siapa yang sakit. Kalau spesifitas, kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi dengan benar siapa yang tidak sakit. Gitu. Jadi sensitivitas dan spesifitas. Nah, ini nanti bisa dilakukan biasanya uji-uji seperti ini dilakukan sebelum salah satu alat uji itu diterapkan gitu. Jadi misalnya ada beberapa kayak DBD gitu, dulu ada tes NS1 non-structural protein. Jadi ada bagian dari virusnya gitu. Nanti dibandingkan dengan tes sebenarnya berapa sensitif dia bisa mendeteksi gitu. Kalau semakin sensitif semakin baik, semakin spesifik semakin baik. Jadi individu yang positif berdasarkan hasil tes screening kemudian dibagi semua individu yang sakit. Nah, misalnya dari 600 yang terkena kanker serviks misalnya, dengan melakukan berdasarkan biopsi, 570 diantaranya dinyatakan juga positif oleh IVA. Tadi kan IVA yang screening ya, dengan bahwa 570 itu terdeteksi, misalnya dilakukan screening, 570 itu positif oleh IVA. Jadi 570 per 600, jadi sekitar 95% dia sensitif untuk mendeteksi orang yang sakit gitu. Dia tingkat kesalahannya 5%. Ataupun spesifik tadi itu ya. Jadi spesifik individu yang negatif berdasarkan hasil tes screening, kalau ini kan yang positif. Dengan individu yang sakit. Oh, ini sorry. Kayaknya yang ini salah ininya ya, spesifitas. Oh, ini enggak ada, sampai sini aja. Jadi kalau yang spesifitas itu bagaimana yang negatif itu betul-betul tidak sakit gitu. Jadi kalau yang positif tadi yang ini kan sensitif itu individu yang positif ya.
Kalau yang positif diharapkan ya memang betul-betul sakit gitu. Tetapi kalau yang negatif memang betul-betul dia memang sehat orangnya. Nah, sebuah alat tes itu sebaiknya yang seperti itu. Jadi bukan yang positif, oh ternyata nggak sakit gitu. Atau positif ternyata bukan sakit yang itu gitu. Walaupun dia sama-sama sakit. Bisa saja loh seperti itu karena ada beberapa misalnya alat uji yang dia bisa cross reaksi. Kalau misalnya ada virus dengan famili yang hampir sama, kemudian di daerah itu juga apa ya, di situ ada virus-virus yang hampir sama itu juga bisa bisa terjadi cross reaksi. Artinya dia positif tetapi bukan pada bukan menginfo. Jadi dia terlalu general, dia terlalu umum, nggak spesifik untuk mendeteksi suatu jenis penyakit. Misalnya chikungunya sama DBD, itu kan cara gejala-gejala klinis misalnya hampir sama, hampir mirip di awal-awal gitu. Itu hati-hati. Ataupun jenis-jenisnya yang kalau familinya hampir sama, mungkin alat tesnya bisa mendeteksi penyakit yang lain. Jadi misalnya positif, tapi dia mendeteksi eh, tapi ternyata dia sakit, walaupun kita sakit, tapi dia sakit lain, bukan yang dideteksi. Misalnya, oh kamu sakitnya TB gitu. Tapi ternyata dia bukan sakit, dia sakit, tapi bukan sakit TB. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau ternyata positif, tapi tidak sakit gitu. Itu yang harus dihindari pada ya diminimalisir supaya keakuratan, validitasnya, sensitivitas, spesifitas itu harus juga baik untuk tes screening. Itu ya mungkin untuk tes apa ya untuk screening tadi ada pengertiannya screening itu perbedaannya dengan diagnostik itu apa? Screening itu memisahkan tujuan utamanya itu bukan mengidentifikasi penyakitnya apa, tapi lebih ke arah memisahkan yang sehat betul-betul sehat atau yang tampak sehat tapi dia mungkin sakit tertentu. Kalau orang yang positif dengan screening lanjut ke diagnostik itu. Kemudian manfaat-manfaatnya, manfaat screening ya untuk mendeteksi lebih dini, kemudian untuk mencegah penularan lebih lanjut di masyarakat gitu, ataupun bisa meningkatkan outcome, artinya tadi potensi untuk sembuh lebih tinggi seperti itu karena lebih cepat tuh untuk ditangani. Kemudian kriteria-kriterianya karena screening itu tidak dilakukan pada semuanya. Jadi yang populasi-populasi yang berisiko dilakukan screening karena tetap membutuhkan tadi itu ada waktu, ada biaya, ada sumber daya yang perlu dipertimbangkan sehingga siapa yang seharusnya melakukan tes screening. Kemudian penyakit-penyakit apa yang pas untuk dilakukan screening tadi yang parah, yang merupakan permasalahan di suatu masyarakat penting, permasalahan penting. Kemudian tadi riwayat alamiahnya harus tahu karena untuk apakah ini pas untuk dilakukan tes screening apa tidak gitu. Ada beberapa jenis-jenis contoh-contoh screening juga tadi sudah saya jelaskan ya tadi untuk di tes screening gini. Itu ya mudah-mudahan dapat dipahami untuk screening.